Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang berjumpa lagi kita dalam pertemuan ini. Hari ini saya akan membahas mengenai perkuliahan topik dalam IT Governance, khususnya untuk modul 13. Yang menarik adalah pada IT Governance kali ini kita akan membahas impact of social media computing. Jadi kita tidak membahas mengenai SOA, tidak membahas mengenai COBIT, ITIL, ataupun ISO. Kita mulai membahas mengenai impact of social media computing. Kenapa kita mulai membahas itu? Karena pada era sekarang di tahun 2020 orang sudah terbiasa menggunakan sosial media. Nah, apa hubungannya dengan IT governance ya? Nah, oleh karena itu kita akan coba kupas satu persatu. Pertama, dari sejarahnya sendiri. Jadi memang perkembangan komputer itu dari tahun 1978 hingga 1989 sangat sedikit sekali aplikasi yang kita gunakan. Kemudian pada tahun 1990 dan 1994 itu mulai tumbuhnya internet. Kemudian pada tahun 1995 dan 1999 itu adanya dot-com bubble, di mana orang sudah mulai banyak menggunakan web teknologinya. Kemudian tahun 2000 hingga 2004 itu munculnya tren sosial media. Pada tahun 2005 hingga 2009 itu muncul social network application. Pada tahun 2010 hingga sekarang itu orang mulai banyak menggunakan social media application. Nah, contoh sosial media tentu mahasiswa rekan-rekan tahu. Pertama adalah Facebook. Facebook ditemukan oleh Mark Zuckerberg. Kemudian mulai berkembang. Facebook adalah sebuah aplikasi pertemanan di mana sebuah informasi bisa saling terhubung dengan yang lainnya. Dengan adanya Facebook pada tahun ini jadi banyak sekali reuni. Kenapa? Karena kita jadi bisa tahu atau terhubung ke teman yang ada di mana dan segala macamnya, sehingga kita bisa tahu, oh ya ini teman SD kita, teman SMP, teman SMA. Kemudian dari pertemanan itu juga kita bisa melakukan kontak, sehingga kita bisa berkoordinasi untuk melakukan reuni dan segala macamnya. Selain Facebook juga ada hal lain. Di sini kita bisa lihat LinkedIn. LinkedIn itu adalah aplikasi sosial media untuk bisnis biasanya. Jadi beberapa profesional akan mencantumkan profesinya, pengalaman dan segala macamnya di LinkedIn. Kemudian selain LinkedIn pun juga kita akan membahas di sini adanya Twitter. Twitter itu adalah sebuah media yang digunakan untuk menuliskan pesan singkat seperti itu. Jadi orang bisa menuliskan pesan, status dan segala macamnya dalam Twitter. Nah, dalam konteks IT governance itu apa gitu ya. Jadi kenapa kita membahas media-media sosial tadi ya, tadi ada Facebook, ada LinkedIn, ada Twitter. Mungkin yang perlu kita perhatikan adalah mengenai resiko dan vulnerability. Di sini kita harus perhatikan pertama, satu, employee productivity issue. Bisa saja orang hadir di kantor tapi malah sibuk melakukan upload foto, video melalui Twitter, Instagram, Facebook dan segala macamnya, sehingga produktivitasnya menjadi rendah. Kedua, lack of control over corporate content. Bisa saja tanpa sadar employee tadi mengupload konten-konten dari organisasi yang kita kelola tadi, sehingga menjadi bocor. Misalnya, oh saya sedang
membuat kontrak misalnya kerjasama dengan sebuah PTA, PTB dan segala macamnya seperti itu. Dituliskan di sebuah status, tentu informasi ini menjadi merusak kondisi perusahaan ataupun bahkan kompetitor bisa tahu oh perusahaan kita sedang mengerjakan apa misalnya seperti itu. Kemudian ada juga non compliant with record management regulation. Jadi harus adanya protection, data protection rule bahwa informasi ini boleh diinformasikan ataupun tidak dan segala macamnya. Yang berikutnya adalah virus dan spyware. Bisa saja tanpa sadar employee tadi menginstal sebuah virus sehingga virus itu masuk ke dalam infrastruktur organisasi kita. Yang tidak kalah pentingnya adalah bandwidth problem ini nih. Kenapa? Bisa bayangkan kalau ada 100 karyawan kemudian menggunakan Facebook ataupun Instagram atau bahkan YouTube gitu kan, di mana bandwidth ini harusnya dimanfaatkan untuk sesuatu hal yang produktif tapi malah dimanfaatkan untuk berkirim pesan, video dan segala macam, akhirnya mengganggu pekerjaan utama kita. Dan terakhir adalah enterprise security issue, kemudian social media liability issue. Itulah kira-kira pada saat kita memanfaatkan sosial media dalam sebuah enterprise, ternyata tata kelola itu menjadi hal yang penting. Kita harus memperhatikan aspek security, termasuk juga tadi resiko yang bisa muncul. Untuk hal lainnya silahkan teman-teman bisa baca lebih detail bagaimana sosial media itu berpengaruh terhadap enterprise. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.